Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Pada video kali ini kami ingin kembali mengajak kepada teman-teman semua, terutama yang suka dengan dunia perpolitikan, untuk kembali melihat video dari Valentinus Reza, yaitu presenter dari Metro TV yang membawakan acara bertajuk Midnight Live. Nah, di sini kenapa kami kembali menyajikan, karena memang bisa dikatakan teman-teman kita yang suka menonton IDN memang sepertinya sudah menjadikan acara ini favorit di tontonan mereka ya. Karena memang ya beda dari yang lain, beda dari podcast ataupun obrolan-obrolan lain yang memang sudah banyak tersaji di pertelevisian kita ya. Karena memang Valentinus Reza ini sangat piawai sekali membacakan berita yang tidak membosankan, menarik untuk ditonton, namun memberikan bonus untuk kita semua, yaitu senyum dan rasa bahagia gitu. Apapun yang disajikan Valentinus Reza ini memang menyajikan atau selalu membuat kita sebagai penonton itu terhibur sekaligus mendapatkan informasi mengenai dunia politik di tanah air. Nah, pada kali ini Valentinus Reza itu membawakan topik tentang Ridwan Kamil ya, di mana mantan Gubernur Jawa Barat ini yang juga sekaligus mantan peserta calon Gubernur DKI Jakarta 2024 ini sedang tersandung kasus ya. Kalau sebelumnya itu rumahnya sempat digerebek dalam kasus korupsi di bank di BJB. Nah, kali ini di dunia percintaan, karena memang ada salah satu sosok yang dikenal sebagai seorang influencer ataupun seorang model ya. Kalau konon katanya sih model dewasa ya. Nah, kami juga tidak tahu dewasanya seperti apa, sejauh mana. Namun intinya di sini adalah sekitar beberapa tahun yang lalu ada ya sekitar asmara lah, sehingga pada akhirnya influencer ini speak up ke media sosial dan mengatakan bahwa dirinya memiliki anak dari Ridwan Kamil. Nah, bagaimana proses atau penyampaian berita dari Valentinus Reza ini sangat menarik, dan juga bakal ada informasi yang sepertinya memang belum ada banyak tersaji di media sosial. Nah, bagaimana informasinya? Mari kita simak videonya berikut ini. Dari urusan komunikasi pejabat yang belepotan ke kisah politisi yang lebih panas daripada tahu bulat yang digoreng dadakan. Bukan soal manuver politik atau kebijakan, tapi urusan bijak sana, bijak sini, bijak mana-mana. Ceritanya ada seorang wanita mengaku dihamili oleh seorang mantan pejabat berinisial RK. Entah itu raja kura-kura, roti kismis, atau resiko kebablasan. Tapi banyak yang menduga itu Ridwan Kamil. Baru juga nongol klarifikasi pasca penggeledahan terkait korupsi dana iklan Bank BJB, sekarang kena dugaan isu perselingkuhan. Akankah Pak RK mengikuti jurus ninja Harun Masiku? Ini memang agak susah dipercaya ya, karena kita tahu Pak RK ini dikenal agamis dan sering flexing hubungan harmonis sama istri dengan caption soal cinta sejati dan kesetiaan. Bahkan kemesraan RK dan istri sering jadi contoh relationship goals. Nah, kalau isu perselingkuhan ini benar, ibarat kaleng biskuit isi rengginang, luarnya manis tapi dalamnya penuh kepalsuan. Seorang wanita bernama Lisa Mariana nggak main-main lewat IG story yang memposting bukti video call, chat, dan bahkan bilang kalau dia disogok buat gugurin anaknya. Lagi-lagi kalau saja itu benar, Pak RK harus kembali menerapkan ilmu arsiteknya untuk mendesain ulang agar rancang bangun rumah tangga nggak hancur berantakan. Netizen Indonesia, jangan ditanya, langsung kepo, gercep, FBI juga sungkem ini. Akun Lisa digeruduk, akun RK dibanjiri komen. Komentarnya campur aduk antara dukungan, hujatan, dan mungkin ajakan balikan dari mantan. Menanggapi isu perselingkuhan, kuasa hukum keluarga RK langsung angkat beban, angkat bicara maksudnya. Ia bilang saat ini masih ditelusuri karena sangat tendensius dan pihak kuasa hukum sudah menanyakan langsung ke wanita itu lewat DM dan belum diputuskan apa langkah hukum yang akan ditempuh. Mencari klarifikasi lewat DM ini cari klarifikasi PDKT atau mau nawarin endorsan? Ini tentu menjadi waktu yang tepat bagi Pak RK untuk muhasabah diri. Bisa aja saya.
Setelah jadi perbincangan, akhirnya Pak Ridwan Kamil memposting klarifikasi di akun Instagramnya. Ia mengatakan bahwa sangat banyak ujian kehidupan yang sedang dilaluinya. Belum selesai menenangkan diri usai kalah berebut tahta di Jakarta, datang badai penggeledahan terkait korupsi dana iklan. Mau maaf-maafan malah muncul isu perselingkuhan. Sabar ya Pak, saya jadi ingat program kampanye mobil curhat di Jakarta. Sepertinya saat ini Pak RK yang sangat butuh mobil curhat. Gak cuma bikin geger, isu ini juga mengundang perdebatan. Lebih seru dari debat pesulap merah versus dukun santet. Ada yang percaya, ada juga yang mengatakan Pak RK jadi tumbal untuk mengalihkan isu aksi demonstrasi. Jadi yang bener yang mana nih? Isu perselingkuhan, penolakan kebijakan, atau pesugihan pakai tumbal segala? Ngeri ya malam Jumat nih. Mana pulang nyetir sendiri lagi? Kita lihat aja apakah perselingkuhan ini fakta atau sekedar drama. Ini menjadi pembelajaran buat para pejabat negara untuk berpikir panjang sebelum cari gara-gara. Apalagi yang berkaitan dengan harta tahta wanita. Ya, itulah tadi video yang dibawakan oleh Valentinus Reza, salah satu presenter Metro TV yang akhir-akhir ini menjadi trending ya, selalu menjadi trending dimanapun dia membawakan acara, karena memang selain topik-topiknya yang hangat, panas, dan juga bikin kepo masyarakat, namun pembawaan pada acara ini memang sudah didesain sedemikian rupa untuk menjadi salah satu acara yang dibalut dengan komedi ya, atau lebih tepatnya dengan stand up komedi. Nah, di luar dari masalah itu, untuk membahas masalah Ridwan Kamil, ya cukup sangat disayangkan ya. Apalagi bagi teman-teman yang memang sangat mengidolakan beliau untuk menjadi seorang pemimpin, bukan saja hanya di Jawa Barat, namun di Indonesia. Namun sepertinya memang beberapa waktu belakangan ini Ridwan Kamil memang selalu diterpa oleh masalah. Seperti yang kita tahu, beberapa tahun yang lalu Ridwan Kamil baru saja kehilangan anaknya ya, yang meninggal dunia di Swiss. Pada saat itu banyak yang menyangka kalau Ridwan Kamil ini akan naik pesat, bukan hanya sebagai gubernur, namun bisa jadi menjadi calon presiden. Karena memang hal-hal seperti ini yang biasanya cukup membuat masyarakat simpati, menjadikan sosok itu akan menjadi seseorang yang layak dikagumi dan diidolakan. Dan hal ini sepertinya akan terjadi ya beberapa tahun 2024 kemarin setelah Pilpres, di mana Ridwan Kamil itu diusung oleh 13 partai, 12 atau 11 itu saya lupa, untuk menjadi calon gubernur di DKI Jakarta. Seperti yang kita tahu, biasanya semenjak di zaman era Jokowi, siapapun yang menjadi gubernur Jakarta maka sangat berpotensi besar untuk menjadi seorang calon presiden di era berikutnya, berarti tahun 2029. Sehingga nama Ridwan Kamil ini digadang-gadang setelah dia sukses, mungkin perhitung-hitungan seperti itu ya, sukses menjadi seorang gubernur DKI Jakarta, bisa memberikan hal-hal yang baik dan mengundang simpati bagi masyarakat, maka berikutnya pada tahun 2029 minimal Ridwan Kamil ini akan menjadi seorang wakil presiden. Nah, itulah analisa-analisa yang mungkin sudah dibaca oleh baik pengamat politik ataupun pengamat-pengamat dadakan yang berada di warung kopi ya. Jadi rentetan peristiwa tersebut bisa saja menjadikan Ridwan Kamil seorang calon pemimpin yang memang didolakan oleh masyarakat. Selain karena memang parasnya yang tampan, pembawaannya juga tenang, pintar, dan juga dalam segi politik dia sepertinya memang sudah didesain atau mendesain diri untuk bisa menjadi seorang pemimpin nomor satu di tanah air. Namun hal ini berubah seketika karena memang sepertinya rancangan itu hancur berantakan. Ternyata Ridwan Kamil ini kalah oleh calon gubernur yang memang diusung oleh salah satu partai besar, yaitu PDIP, yang bernama Pramono Anung yang berpasangan dengan Rano Karno, di mana ternyata dia kalah dan tentu saja bukan saja kehilangan jabatan di Jawa Barat, namun bisa juga kehilangan muka di DKI Jakarta, bahkan di tanah air. Bukan cuma kekalahan, beberapa bulan berikutnya Ridwan Kamil tersandung kasus iklan ya di BJB, di mana tentu saja nama tersebut mencoreng gitu. Dan jadi bisa dikatakan kalau urutannya itu setelah dia membangun diri, membangun citra diri dengan begitu baiknya, setelah itu
kekalahan di Gubernur DKI Jakarta bisa menjadikan dia netral gitu. Jadi bisa dikatakan citra dirinya udah terbangun namun hancur berantakan setelah dirinya kalah. Jadi 0-0 gitu, netral. Namun yang menjadikannya minus adalah ketika dirinya rumahnya itu digerebek oleh KPK. Dan minusnya semakin bertambah sekarang, mungkin bakal hancur berantakan. Ya bisa dianalogikan from hero to zero. Karena apa? Karena dirinya tersandung kasus masalah perselingkuhan. Karena seperti yang kita tahu sendiri, kalau netizen, terutama para emak-emak, sangat tidak senang dengan kasus ini. Emak-emak itu sangat tidak senang dengan seseorang istri yang dizolimi lah jatuhnya. Apalagi selama ini Ridwan Kamil dan istrinya Ibu Cinta ya kalau salah, itu menjadi sosok panutan bagi banyak orang, terutama para pasangan-pasangan muda untuk bisa menjadi seorang kepala rumah tangga yang terus memberikan hal-hal positif atau melindungi keluarganya dari hal apapun. Karena Ridwan Kamil ini selain tampan, ya seperti yang kita jelaskan tadi ya kaya, udah gitu penyayang bagi istri. Nah jadi bisa dikatakan bagi para emak-emak ini sebelum kasus ini Ridwan Kamil adalah sosok yang sempurna. Namun pada saat ini ya seperti yang dia jelaskan di akun media sosialnya, banyak sekali cobaan yang dia derita akhir-akhir ini. Nah itulah ya bisa rekan-rekan lihat ya gimana pembawaan saya dengan juga Valentinus Reza ini sangat berbeda jauh ya. Kalau saya tidak bisa menjadikan sesuatu topik itu menjadi menarik dan lucu, namun Valentinus Reza tentu saja bisa gitu loh. Nah jadi itulah Hidden Project kali ini. Beli memang teman-teman ada yang ingin disampaikan, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu Hidden Project. Beli memang kami ada salah kata dan salah data, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.